Siang-siangnya dia telepon gitu. Ternyata yang telepon itu suaminya Bu Kiki. Saya minta refund uang yang kemarin ditransfer gitu, buat biayanya RA. Oh, saya udah transferin semuanya ke Ibu MS kok. Mbak ini siapanya Mbak M ya, katanya gitu ya. Saya temannya. Kemarin Mbak M bilangnya ini nomor rekening manajemennya RA. Kaget banget. Saya juga nanti mau bawa ke bank katanya gitu, minta diblokir katanya kemungkinan rekening kamu. Minta diblokir katanya ada unsur penipuan. Kan kayak gitu jadi anjir apa nih gitu kan, jadi emosi banget. Kenapa teman atau sahabat yang membawa ke arah positif justru malah tidak disukai suaminya? Itu pertanyaan besar. Mungkin disangkanya si suaminya itu aku yang ngajakin dia kayak gitu-gitu. Pas aku balik ke situ, mereka berantem tuh. Itu dia turun, kita lagi di meja makan, terus dia udah merah. Merahnya merah banget. Yang jemput saya kemarin ke rumah sakit, Nah itu aku nggak tahu. Pajero hitam, itu sewaan juga. Iya. Nah, dia punya mobil Velfire hitam nggak? Enggak. Mercy E250 putih? Enggak. Oke, jadi dia tidak punya mobil itu kan? Tidak punya. Ngobrol dan keadaan sehat banget ya. Iya. Terus tiba-tiba pergi ninggalin kamu sebentar, Toto bilang dirawat. Iya. Dan itu di rumah sakit jiwa. Iya. Kenapa suaminya nggak muncul sampai sekarang? Katanya DPO kan. Katanya dia ketangkap narkoba lah. Dia kesel lah Kesel sama siapa? sama ibu. Kenapa sih ibu gitu harus sampai kayak gini, bermasalah sama banyak orang gitu. Tanya mana tangan kamu yang disayat-sayat itu, coba aku minta. Ya udah aku kirim. Aku nggak tahu itu untuk apa gitu loh. Iya. Aku kira aku cuma mau dibeliin obat, ternyata disalahgunakan. Jadi foto yang beredar di Dennis dan dia beberapa korban lain ada foto nih tangan di saya itu bukan tangan dia, tangan kamu. Jadi dia tidak menyiksa diri sendiri. Enggak. Kalau disiksa sih Disiksa sama suaminya. kamu masih mau tetap kerja sama ibu ya? Iya. Aku nggak akan keluar kalau ibu sendiri yang nggak nyuruh aku keluar. 3, 2, 1, close the hordeng. Oh, udah mulai bandel lo ya. Wah, lihat tuh. Kucing gua aja sampai ngiler matanya ngedip ngeliatin Ultraman tuh. Gambar ramen. Ntar besok kita ke Pik ya, kita beli Ultraman. Apa mau sushi go? Enak juga, cuma 15.000 per plate. Oke, tuh lihat kucing gua aja sampai ngiler lihat gambar ramen nih. Nah, sebelah saya ada Dedes. Halo. Dia adalah bukan mantan nih, tapi masih jadi asisten pribadinya Mbak MZ. Asisten pribadi berarti masih ya? Masih. Oke. Cuma sedang dirumahkan. Sedang dirumahkan. Iya. Tapi masih jadi asistennya kan? Ya masih. Nah, saya mah orangnya fair, iya kan? Saya nggak mau ngundang cuman lawan-lawan kasusnya aja, tapi orang terdekatnya pun kita undang juga. Dan kenapa lo mau datang ke sini? Nggak apa-apa sih, pengen speak up aja. Pengen speak up aja. Iya. Oke, pertanyaannya lah, sudah berapa lama jadi asisten pribadinya Mbak ini? 3 bulan. Baru 3 bulan? Baru 3 bulan. Oke, karena Dede sendiri yang waktu sempat datang ke podcast saya, juga Dedes yang berhubungan dengan tim saya ya? Iya, betul. Oke. Dan waktu kemarin saya bermasalah dengan bosnya Dedes, tim saya nelfon Dedes. Iya. Dedes, kenapa ngelapor ke pengacara? Nggak apa-apa, panik aja. Panik. Padahal tim saya cuma nanya, Dedes masih kerja sama Mbak itu apa nggak, cuma nanya doang. Dilaporin ke pengacara. Besoknya pengacara ngomong. Padahal nggak ada maksud apa-apa tim saya gitu. Iya. Cuman Sorry ya guys. Oke, Dedes. 3 bulan kerja di situ. 3 bulan. Oke, berarti Dedes ini kalau nggak salah seperti yang diceritakan Mbak M dan juga Mbak Zania waktu itu kesini. Iya. Kalau nggak salah Mbak M pernah cerita bahwa asisten sekarang adalah mantan asisten Zania yang diduga katanya adalah selingkuhan suaminya. Katanya Mbak M loh. Iya. Oke, tapi Zania udah kita undang di sini dan tidak ngaku bahwa Zania udah bilang tidak ada hubungan apa-apa dengan si L. Nah, pertanyaannya adalah Zania bilang yang memberikan atau membocorkan foto Itu. Zania dengan L di apartemen Zania adalah lo ke Mbak M. Seolah-olah lo ngompor-ngomporin nih. Berarti lo pengkhianat dong. Padahal Dulu di bukan. Zania, terus lo pindah ke Mbak M, bilang nih, Bu, lihat suami ibu sama
mantan bos saya nih gitu. Lo bukan jujur, ayo, jangan bohong. Bukan. Hah? Bukan gua. Tapi di apartemen itu kan cuma ada Iya, cuma Zania, ada aku si dan L, supir. si Mas itu, Ya, Mas suaminya, L, dan supir. perempuan itu ya, dan supir. Jadi yang moto siapa dong? Yang moto sebenarnya memang aku. Oh, Tapi kamu yang moto mereka nih berdua, Iya, cekrek gitu. tapi tidak untuk dikirimin lagi, nggak untuk gue sebarin lagi gitu loh. Hmm. Ya udah aja gue simpan gitu. Oke, kan apa kepentingan kamu Aku untuk nyimpan itu. moto bahwa mereka berdua di apartemen? Waktu itu tuh sebenarnya cuman pap waktu itu kan pacar aku tuh. Cuma ngepap, ada siapa di situ sama siapa, aku foto. Nah, nggak sengaja tuh aku foto mereka dengan lagi pegangan tangan gitu loh. Nah, udah gitu ya udah aku simpan aja. Oke, pegangan tangan antara Mbak L dan Mbak L, Mbak Mas Z. L. Mas L dan Dengan- Mbak Z gitu. Oke, pegangan tangan. Pegangan tangan di foto itu kan pegangan tangan. Oke. Nggak tahu maksudnya apa mereka pegangan tangan Oke, ya, aku itu nggak tahu. oke, tadi kita bahas ya. Karena Mbak Zania, kalau gue terpoin aja, bilang di sini nggak ada hubungan apa-apa kan. Oke, nanti kita bahas. Nah, kenapa foto itu bisa ada di Mbak MZ? Nah, aku nggak tahu. Kan fotonya lo yang moto, lo yang nyimpen. Iya, tapi kan aku nggak tahu, aku nggak untuk menyebarkan itu untuk ke yang lain lagi lah, karena buat apa? Keuntungan di aku apa gitu? Aku kan nggak dapat apa-apa juga gitu. Terus dia bilang katanya aku ngejelek-jelekin Mbak Z, katanya ke Iya. semua orang segala macem gitu. Iya. Sampai detik ini masih lah kan mana buktinya Iya. gitu. Untuk apa juga aku ulangin lagi, untuk apa juga aku ngejelek-jelekin dia Oke. gitu. Karena di seluruh Bandung tuh sebenarnya tuh udah tahu gitu. Bandung Bahwa? kan sempit gitu. Udah tahu bahwa Udah taw aja kelakuannya Mbak Z tuh kayak gimana. Zania tuh kayak gimana emang kelakuannya? Ya maksudnya kayak mungkin ya pergi ke tempat dugem yang Oke. kayak gitu-gitu. Sorry tempat malam yang kayak Iya, iya, gitu-gitu iya. lah gitu. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak tahu foto yang lo simpan, lo foto itu bisa sampai ke Mbak MZ tuh aku nggak tahu. gitu, nggak tahu gitu. Ah. Apa mungkin ada yang nge-hack handphone lo gitu mungkin? Nggak tahu juga kayaknya Lo mungkin ya. pernah siapa merasa tahu. memberikan handphone foto itu ke siapa nggak? Enggak. Berarti kan harusnya lo yang ngasih tahu dong. Karena pernah ngepap tuh ke pacarku dulu aja. Oh, cuma berarti itu bisa jadi doang. mantan pacar lo yang bocorin ke Mbak MZ gitu. Nggak tahu tuh kalau misalkan pakai fake account nge-DM gitu ya, aku nggak tahu ya. Oke. Nah, Oke. Nah, pertanyaan nih. ah, Kan sudah diklarifikasi oleh Mbak Zania bahwa tidak ada hubungan apa-apa ya. dengan Mas L atau Mas suaminya L, Mbak iya. MZ. Yang lo lihat gimana? Kalau lo bilang pegangan tangan gitu. Nggak tahu sih untuk ada hubungan atau apa atau yang macamnya aku nggak tahu ya. Aku juga nggak mau ini. Cuman ya selama aku bareng sama Mbak Z, Iya. ya mereka ada ketemuannya gitu. Berapa kali? Seingat aku sih 3 kali ya yang ada akunya. Seingat aku kalau nggak salah ya, sorry ya kalau salah. Oke, di mana? Di apartemen 2 kali sama di HW. Oke, di apartemen 2 kali. Iya. Datang sendiri Mas L-nya. Iya, Mas L datang sendiri. Ya itu yang Sebagai- pertama itu sama supir, yang kedua datang sendiri. Iya. Yang ketiga ya itu di HW. Holy Wing ya. Iya. Oke, kan bisa juga sebagai teman. Kita kan nggak boleh berburuk sangka. Saya mah orangnya positive thinking. Oke, sekarang kenapa lu membelot? Ibaratnya dari asistennya Zania tiba-tiba pindah ke Mbak MZ. Iya, waktu itu mungkin aku juga makasih karena mungkin sama mantan bos aku ini nggak mungkin bisa kenal sama Mbak MZ gitu Iya. kan ya. Nah, dulu tuh Mbak Z ini dikenalin lah sama Mbak MZ di bawah sama Oke, oke. itu dibawa ke situ beberapa kali. Tapi aku belum ikut. Iya. Belum ikut. Ya udahlah, akhirnya mereka aja. Terus yang ketiga kali apa keempat kali aku datang ke rumahnya, aku ikut lah gitu. Kenal lah sama Mbak MZ sama ibu gitu. Sama si ibu kenal segala macam. Ya udah, akhirnya biasa aja. Waktu itu aku posisinya masih kerja sama Mbak Z, masih kerja biasa. Kesini. Mungkin kontraknya Mbak Z sama yang punya produk habis. Jadi ya udahlah, aku nggak kerja lagi, gitu kan. Akhirnya suatu hari di chat sama ibu gitu. Kamu lagi nggak kerja sama siapa-siapa kan? Udahlah, kamu kerja sama aku aja. Aku lagi butuh asisten gitu. Ya aku niatnya untuk kerja ya udah gitu tuh. Cuman kerja ya udah. Oh iya Bu, lagi nggak kerja sama siapa-siapa sih. Ya udah akhirnya kerjalah gitu. Oke, lo kerja lah di situ ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya.
Oke. Kamu tahu kan masalah saya? Iya, Oke. tahu. Tahu nggak kamu Tahu. runtutannya? Oh, runtutannya Sampai aku akhirnya saya belum tahu sih. masalah dengan Mbak M ini? Emang belum tahu. Nggak tahu? Iya. Oke. Sekarang dia di luar masalah gue juga terlibat dengan banyak orang yang katanya berkasus dengan dia. Iya. Lo tahu nggak ceritanya? Yang tas sih simpang siur sih ya katanya yang tas yang kayak gitu-gitulah ya, tas palsu segala macam. Cuma aku nggak mendalami cerita itu gitu, hanya sekedar dengar-dengar aja. Pernah diceritain sama mbaknya? Sama ibu Iya. belum sih. Nggak, aku juga nggak nanya karena kan ya gitu sibuk main HP, kadang lagi moodnya lagi gak bagus gitu, aku nggak berani nanya juga. Ya udahlah gitu. Oke. Nah sekarang saya tanya, sebagai seorang asisten pribadinya, orang yang deket hampir tiap hari sama Iya, dia hampir kan? tiap hari. Menurut lo, orangnya gimana sih? Yang lo tahu aja? Ya kalau sama aku baik-baik banget. Iya, Baik iya. banget lah pasti gitu. Perhatian iya gitu. Oke, nggak pernah nanya sama mbaknya bahwa kok ada kasus-kasus ini nih, dari kan ini ternyata kan saya juga baru tahu kalau ternyata udah ada beberapa kasus-kasus sebelumnya kan, Iya. kasus tas palsu sama si A, si B, si C, pernah Enggak, nanya? aku nggak nanya. Oke. Nggak pernah nanya. Ya dia udah ya aku kerja, ya udah kerja sebagai asisten barunya aja gitu. Nggak sampai membahas yang lalu-lalu gitu. Oke. Nah sekarang kasus ini bergulir nih, ada efeknya nggak imbasnya buat lo? Ada sih. Apa? Ya aku jadi dirumahkan dulu, belum ada kerjaan lagi yang bisa aku kerjain gitu, karena iya. kan bos aku juga kan seperti di berita-berita lah ya, masih lagi sakit Lagi sakit. gitu. Jadi ya udah, Oke, lagi dirumahkan. Berarti artinya Iya. kalau sudah sembuh, aku kerja lagi. siap bersedia kerja lagi. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya, kan sekarang katanya lagi sakit dan bisa dibilang juga bipolar katanya. Ada gejala-gejala selama kamu sama-sama dia, kerja sama dia, ada gejala-gejala ke arah situ nggak sih? Gejala-gejalanya itu kok pelin-pelan. Jadi kayak bingung gitu loh. Iya. Bisa semenit bilang A, semenit kemudian bilang B gitu. Misalnya, Des, kamu kesini ya gitu. Kamu urusin ini ya. Terus tiba-tiba, Des, gak jadi deh, kamu urusin ini aja gitu. oh berarti berubah rencana. Iya, pelin-pelan banget gitu. Jadi bukan beda perintah, tapi membatalkan yang tadi. Iya, tapi tiba-tiba nyuruh ke sini gitu, Iya. ujuk-ujuk gitu, sering kayak gitu. Iya. Terus pelupa banget. Misalnya apa? Aku tidur nih di atas, padahal charger HP itu ada di kabar mejanya dia gitu. Des, charger aku kemana ya? Nggak ada, sampai ngebangunin aku dulu. Itu Bu di meja, nggak ada, kamu cari dulu. Padahal ada, kayak gitu. Selalu dia tuh. Oke. Nah, selama kamu jadi asisten pribadinya, sehari-harinya normal seperti orang biasa saja, secara umum? Kalau sama aku sih normal, ya gitu aja, konsen ke HP sama podnya aja. Oke. Diajak ngobrol juga kadang jawab, kadang enggak gitu. Oke. Biasa tugas kamu sebagai asisten pribadi itu ngapain aja? Iya, ngingetin lah jadwal-jadwal ibu, Bu ini jam sini kesini ya, Bu ini jam sini kesini ya. Kalau misalnya ada obat lambung yang harus diminum ya aku ingetin, makan gitu segala macam. Oke, jadi sakitnya sakit Nyiapin. lambung. Iya, punya Oke. penyakit lambung. Punya penyakit juga. lambung. Separah apa penyakit lambung yang boleh tahu? Setahu aku sih dibanding aku juga punya ya. Dibanding aku sih mungkin lebih parah ya, karena pernah operasi polip kan. Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalkan telat makan dikit udah pasti jadi gitu. Oke, karena telat makan. Gitu. Iya, kalau nggak minum kopi gitu, Oke, bandel iya. kan. Oke. Ya pasti jadi. Pernah disuruh transfer uang nggak kamu sebagai asisten pribadinya? Transfer uang. Pernah sih waktu itu, tapi jelas gitu ke siapa dan untuk apa. Tapi selama maju-maju ke sini atas yang Kak Uya gitu, terus sama Kak Denis, itu aku nggak tahu. Nggak sama tahu sekali. apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Oke. Pertanyaannya nih, saya mau tanya nih. Karena saya bingung nih, saya harus percaya sama siapa? Karena saya harus menanya begini bukannya pengen tahu urusan orang, karena di sini saya harus tanggung jawab juga. Karena di podcast saya, Mbak M bilang katanya disiksa KDRT oleh suaminya. Iya. Kamu sebagai asisten pribadi setiap hari pasti bersama-sama dong, lihat dong. Nah, Kalau lihat enggak. ah. Karena gini, aku juga Iya. nggak disukain oleh suaminya ya. Oh kenapa nggak disukain? Ya itu karena yang katanya aku ngefitnah isu perselingkuhan itu gitu segala macam, aku yang ngebocorin apa-apalah, mau ngerusak rumah tangganya lah katanya gitu. Akhirnya ya udah aku sempat dimaki-maki juga tuh Sama siapa? sama Mr. Suami- L, sama suaminya? sama suaminya. Oh kamu sempat dimaki-maki sama suaminya? Iya. Oke, apa dimaki-maki gimana?
ya lu tuh katanya nggak tahu apa-apa ngefitnah gue, katanya lu tahu nggak gue masih punya anak umur 2 tahun, katanya masih kecil, kalau nggak gue yang ngurus siapa lagi, katanya. Lu mau ngerusak rumah tangga gue, niatnya apa sih, katanya gitu. Apa jawaban? Ngefitnah gue segala macam, selingkuh katanya. Ya aku nggak jawab, diem aja. Tapi lu merasa memfitnah nggak? Nggak juga sih, karena bukan aku juga yang ngebocorinnya gitu. Kasih komen kira-kira siapakah pelakunya, ini kayak misteri nih. Iya misteri ya. Iya, dimaki-maki ya kayak gitu. Dimaki-maki sama suaminya. Iya, Oke. ambil ditunjuk-tunjuk lah gitu. Gimana tuh kejadiannya? Di rumahnya, Oke. di parkir di garasi. Lo dibelain nggak sama Mbak? Iya dibelain. Apa katanya? Sih lo, katanya lu kalau nggak usah marahin dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Lu kalau mau ribut sama gua aja, nggak usah sama Dedes, katanya gitu. Ya akhirnya udah bikin Nggak apa-apa. malah Iya. gitu. Balik ke dalam, ya udah kita pergi. Oke. Posisinya emang mau pergi. Oke. Jujur ya, lo pernah melihat nggak seperti yang ceritakan Mbak M kalau ada KDRT atau diseret di apa gitu? Kalau untuk disiksanya enggak, cuman kalau untuk sesudahnya dia nelfon ke aku kan, Iya. Des aku disiksa, cepet kamu misalkan ke hotel sini gitu kan, nyusulin. Dan emang iya, lebam-lebam gitu. Oke, suaminya ada di situ? Suaminya ada di kamar. Terus? Dia diam di restoran, Iya. akhirnya suaminya mau pergi, datanglah tuh ke restoran sama ya nanti ditanya sama gitu. Dianterin kan mau ke rumah, katanya ya udah dianterin sama akhirnya mampir dulu ke restoran, ngambil kunci mobil, dianterin lama. Oke. Dan ya deh cuman diem aja gitu, cuma ngeliat-liat ya biasa aja kayak gitulah, sinis gitu. Oke. Jadi intinya kamu tidak pernah lihat langsung, Nggak tapi pernah menjadi saksi bahwa setelah perkelahian Ya lebam memang. Oke, kalau di muka? Di muka ya ada di sini sama di leher gitu kalau nggak Itu salah ya. kapan kejadiannya? Waduh aku lupa tanggalnya ya. Pokoknya Di mana itu kejadian tadi? di hotel. Di hotel mana? Di hotel Di Bandung ya? Iya di Bandung. Oke, lah kamu nanya sama ibu kenapa ini? Iya Bu, kenapa? Gara-gara apa? Ya Apa main HP katanya? aja gitu. Nggak jawab? Nggak jawab. Oke, dia nggak mau cerita sama kamu juga? Iya nggak mau cerita. Gitu. Oke. Katanya yaudah adalah pokoknya nanti aja aku cerita, ada gara-gara satu hal, katanya gitu. Kamu jauh udah nggak nanya lagi, nggak enak? Nanya Kan? lagi karena nggak enak. Ya udahlah aku cuman punya batasan juga kan sebagai ya udah aku cuma kerja gitu. Oke. Oke. Kasus-kasus yang kemarin sebelum kasus sama saya kan ada kasus dengan Marisha Ica, segala macam. Kamu sempat nanya atau dicerita nggak? Enggak. Aku nggak nanya, cerita. Nggak kepo tuh. Nggak kepo aku, ya udah. Tapi tahu kan? Tapi tahu dari berita-berita kan di Iya. up gitu. Oh ya udah. Gitu aja sih. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebagai asisten pribadi pasti kamu tahu kesehariannya kan? Mobil yang sehari-hari digunakan tuh apa sih? Mobil ya udah sesuai di berita ya. Mobil apa? Mobil sewaan. Mobil sewaan. Yang jemput saya kemarin ke rumah sakit, Nah itu aku nggak tahu. Pajero hitam. Pajero hitam. Nah, Oh iya. itu sewaan juga. Iya. Nah, dia punya mobil Velfire hitam nggak? Enggak. Jadi dia tidak punya mobil Velfire hitam, Velfire hitam enggak. Mercy E250 putih. Enggak. Itu punya temennya kan? Oke, jadi dia tidak punya mobil itu kan? Tidak punya. Soalnya dia ngaku ke saya, itu mobil dia dan mau dijual ke saya. Jadi dia tidak punya mobil itu Tidak kan? punya. Semuanya tidak punya. Oke. Tapi ada mobil pribadi? Enggak ada sih. Oke, saya bukan mau kepo karena mau mengklarifikasi berhubungan dengan kasus saya nih gitu kan. Dia tidak punya Velfire hitam, Tidak punya. tidak punya Mercy E250 putih, tidak punya. Tidak punya. Oke. Nah, kenapa dia mesti bilang kira-kira ini mobil gua harus segala macam gitu? Enggak tahu aku. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Karena dia apa-apa nggak bilang. pernah cerita Iya, gitu nggak lagi. pernah cerita gitu. Dan aku pun mau nanya juga segan lah, nggak enak Iya. lah gitu. Iya, oke. Sekarang intinya kamu dirumahkan. Iya. Per kapan? Per tanggal 6 Mei 6. Ya udah terakhir ketemu sama ibu 6. Ya udah besokannya kan ibu nggak ada. Ya udah dari situ ya udah dirumahkan aja semuanya. Oke. Nah, sekarang ibu katanya kan lagi sakit. Dibilang lagi dirawat di rumah sakit jiwa. Iya. Tidak cerita juga sama kamu. Sempat bilang, tapi Bilangnya kapan nih? aku dirawat nih 2 hari. Dia bilang gitu. Cuma Pas gitu tanggal doang. berapa nih? Pas tanggal 6. Aku harus dirawat nih 2 hari gitu. WhatsApp. Aku tuh kan kita tuh paginya tuh meeting. Tanggal 5 tuh aku baru balik ke Bandung malam kan dari Iya. Jawa. Tanggal 6 pagi-pagi, Dek jam 7, Des ayo ikut meeting segala macam. Ya udah. Meeting apa Akhirnya tuh? Meeting kantor.
Oke, terus? Di Dago kan, di salah satu restoran Dago. Ya udah, akhirnya datang ke sana sama orang kantor juga ada. Ya udah, meeting segala macem. Pas jam berapa ya, jam 1-an gitu kalau nggak salah, atau setengah, enggak jam 1-an, jam 12. Aku pergi dulu katanya gitu. Mau kemana Bu? Ya udah aku pergi dulu, kamu tunggu di sini, nanti aku balik lagi ke sini. Dia bilang gitu kan. Ya udah, aku sama anaknya sama susternya bertiga tuh di situ. Akhirnya ibu pergi sama ya gitu, terus sama Pak T gitu kan, pergi sama supir segala macam. Pak T yang dibilang investornya itu. Iya, karena habis meeting kan gitu. Ya udah. Biasanya meeting sama Pateng itu. Iya. Nah, pergi meeting, pergilah habis meeting tuh. Ya udah pada pergi. Aku nggak berdua tahu mereka. Pergi. Enggak, sama bertiga berarti. Iya. Supir sama Pak Teng tadi. Iya, sama terus Ibu M gitu. Ya udah, pada pergi. Udah, aku tunggu di sini. Ya udah katanya. Nanti aku kesini lagi. Nggak taunya tiba-tiba ngechat. Aku harus dirawat katanya 2 hari katanya gitu. Nggak bilang di rumah sakit jiwa? Nggak bilang. Dia nggak bilang ke aku. Oke, sebelumnya ketemu sama kamu nih? Iya. Kondisi normal, ngobrol biasa? Normal. Nggak dalam keadaan sakit, teriak-teriak gitu nggak? Nggak banyak ngobrol sih, karena main HP aja terus gitu. Ya udah, aku makan sama main sama anaknya gitu, sama susternya gitu. Oh, dirawat. Kamu nggak nanya dirawat di mana juga? Bu, dirawat di rumah di mana? Di RS mana? Udah anjir katanya, gue dirawat, gue kesel banget gini. Udah cuma gitu dong, udah hilang. Pasti aku telepon. Tapi dia ngomong begitu, masih anjir gue dirawat gitu. Iya. Pas aku telepon, aku kan malas ngetik. Ya udah aku telepon gitu biar jelas di mana. Enggak udah. Toto mati aktif. Teleponnya. Udah. Itu terakhir berhubungan dengan ibu. Tahu-tahu dengar dia di rumah sakit jiwa. Iya. Oke, pertanyaan saya menarik nih. Waktu pagi meeting ada kamu tuh, masih ada kamu? Masih ada. Ngobrol normal tuh ya, sama investor sama. Ngobrol. Ya nggak tahu ya, karena itu di ruang meeting. Aku nggak ikut gitu. Aku di luar. Waktu pamitan sama kamu juga masih. Ya udah pamitan biasa aja. Biasa, orang normal ya. Sambil rusuh lah gitu. Tidak kelihatan lagi depresi atau sakit, ada gangguan nggak ada ya? Normal ya. Iya. Terus tiba-tiba pergi ninggalin kamu sebentar, Toto bilang dirawat. Dan itu di rumah sakit jiwa. Iya, ternyata. Yang nganter adalah Pak Teng itu. Iya, Pak T dan sama supirnya segala macam. Jadi kira-kira yang memasukkan dia ke rumah sakit siapa? Ya nggak tahu tuh. Tapi bersama Pak Teng itu? Iya. Oke, ini kita nggak tahu apa yang terjadi setelah pisah sama kamu ya. Cuman pada saat itu normal nih. Iya, normal. Oke, dan intinya orang tuanya pun nyusul kalau nggak salah ke sana. Nyusul ke sana? Iya. Orang tua sempat tanya sama kamu atau kamu nanya orang tuanya? Enggak sih. Enggak. Kamu nggak pengen tahu juga? Ya udahlah gitu. Mau gimana lagi? Karena kan mungkin posisinya lagi pada panik gitu. Takutnya aku nanya malah gimana gitu. Takutnya kena marah juga. Gitu. Oke. Tapi intinya yang perlu tegaskan, sebelum masuk ke rumah sakit itu dia dalam keadaan normal, habis meeting, habis ngobrol dan keadaan sehat banget ya? Iya. Oke. Ya udah. Tapi kita doakan semoga kalau emang ini sakit kan kita doakan cepat sembuh. Amin. Karena biar gimana pun buat kamu dia adalah bos kamu kan? Iya. Dan buat kamu dia pribadi yang baik kan? Iya, betul. Oke, apa sih? Saya mau nanya, kebaikan dia yang menurut kamu ini dia baik nih, yang pernah kamu alamin? Ya nggak beda-bedain aja. Nggak beda-bedain apa? Iya, makan bareng gitu. Oke, ceritain coba. Apa? Kenapa kamu nangis? Cerita aja nggak apa? Iya, suka keinget aja gitu, kangen. Apa yang kamu kangenin biasanya dari kan, Des kamu di mana, bawel gitu. Des kamu kesini dong. Des aku sendirian, aku nggak ada teman gitu. Sekarang nggak ada gitu. Ya baik banget lah. Ya mungkin mantan bos aku juga yang kemarin ya baik banget gitu sih. Secara kan 2 tahun gitu ya. Yang sekarang juga walaupun baru 3 bulan juga tapi kerasa gitu baiknya. Iya. Nggak beda-bedain dalam segi hal apapun gitu. Walaupun misalkan kemarin ulang tahun, orang ada yang ngomong gitu, masa asistennya ulang tahun cuma dikasih kue gitu doang? Kalau gue sih, asisten gue ulang tahun udah gue beliin iPhone gitu kan. Sekarang gini, aku ngerti itu kondisi ibu kayak gimana. Toh kalau misalkan ibu ada pun, ibu nggak akan menutupi itu semua gitu. Iya, bisa jadi ya. Iya, pasti nggak akan mungkin ibu punya utang gitu, dan itu pasti dibayar semua gitu kan. Aku ulang tahun pun nggak mungkin cuma dikasih kue gitu, udah pastilah gitu. Saya lihat story-nya kok waktu itu. Iya. Ya sedih aja gitu, kangen gitu kan. Biasanya ada yang bawel, Des kamu di mana, Des kesini dong gitu. Des kamu nginep ya di rumah gitu. Kasian sih dalam, ya udah di kayak gitu udah sakit gitu kan. Terus suaminya, maaf ya suaminya malah kayak gitu.
Kenapa suaminya nggak muncul sampai sekarang? Katanya DPO kan. Oke, menarik deh. DPO kenapa? Nah, aku nggak tahu ya, karena terakhir tuh Apa yang kamu dengar dia DPO tuh apa yang kamu dengar? KDRT kan dilaporin. Terus ada ibu sempat bilang juga katanya gue laporin, katanya dia ketangkap narkoba lah. Bukan ibu yang laporin, maksudnya dia ketangkap narkoba katanya gitu. Kata ibu. Oke, bilang ke saya juga soalnya begitu. Oke, tangkap narkoba tapi ketangkap apa gimana sekarang? Nah, dia nggak tahu, dia ngilang malah ke sini, katanya di daerah sini, di Jakarta. Oke, Katanya dia gitu. DPO ditangkap narkoba, maksudnya? Ya dia nggak ada yang maksudnya ya Polda apa Polres yang nggak tahu ya di Bandung gitu. Iya. Nggak bisa ke sini kan, nggak bisa Iya. nangkep orangnya di Jakarta, katanya gitu. Oh gitu ya? Katanya, Jadi menurut- aku nggak tahu. Ini kata ibu apa emang bener apa? Katanya emang kata pihak kepolisian katanya gitu, kalau misalkan orangnya ada di Bandung sih ya bisa kita Tangkap. Iya, tapi kalau misalkan orangnya di luar Bandung kita nggak bisa. Oh jadi suami ini DPO? Iya. Terus soalnya terakhir telepon saya bilang enggak kok. Ya enggak, mungkin karena dia berhasil kabur kali. Oh gitu, saya jadi bingung, saya nggak tahu mesti percaya sama siapa ya. Cuman ya oke lah, itu bukan urusan saya ya. Oke, tapi intinya adalah kamu menyesal lagi nggak kenapa suaminya sampai sekarang nggak muncul? Iyalah. Nggak Di saat memberikan istrinya kayak gitu, kenapa kok nggak ada supportnya sama sekali gitu, malah menghilang. malah menghilang. Oke, sekarang jujur kita ngomong dari hati ke hati ya. Sekarang ibu bermasalah dengan banyak orang termasuk sama saya. Kamu kesel nggak ibu sekarang jadi seperti ini? Ya kesel lah, Kesel sama siapa? sama ibu. Sama saya kamu kesel nggak? Jujur, jujur. Sempat kesel nggak? Enggak lah. Kok iya? Heeh. Enggak lah. Kenapa? Ya karena kan wajar lah kalau misalkan aku yang digituin juga aku pasti gitu. Iya. Apa yang dilakuin Kak Uya Iya. pasti aku lakuin juga gitu. Iya. Ya keselnya sama ibu gitu. Kenapa sih ibu gitu harus sampai kayak gini, bermasalah sama banyak orang Iya. gitu. Udah dikasih tahu juga. Oke, kamu menyalahkan nggak? Kayak saya, Denis yang akhir memviralkan ini. Enggak sih, enggak. Ya. Kenapa kalau ngomong kamu bilang, Uya lu jahat lo gitu? Ngomong aja, apa saya Enggak terima lah. aja. Enggak lah. Iya, Gak apa-apa karena biar ibu juga mikir lah ya. biar ada efek jerah ya. Iya. Karena kamu sayang sama ibu kan? Iya. Benar. Saya juga melakukan ini sebetulnya buat kebaikan dia juga gitu kan. Kalau nggak kapan selesainya? Nah, Ya. Ada pesan kamu nggak sama ibu? Kamu sebagai orang yang menyayangi dia, asisten pribadinya yang tulus. Walaupun kau bilang kalau kamu bisa kerja lagi, ibu udah sembuh juga kamu masih mau kerja sama dia kan? Walaupun sekarang ibu keadaan kayak begini, kamu masih mau kerja. Walaupun kau bisa aja kerja sama siapapun kan? iya. Mau ngomong apa sama ibu? Ya, untuk ibu semoga cepat sembuh gitu. Kita semua juga kangen sama ibu. Buat kedepannya ibu, semoga hal-hal kayak gini nggak keulang lagi lah gitu. Semoga ibu menjadi pribadi yang lebih baik. Sayang sama ibu ya. Kalau kau masih mau tetap kerja sama ibu ya? Iya, aku nggak akan keluar kalau ibu sendiri yang nggak nyuruh aku keluar. Kalaupun ibu akhirnya mesti bertanggung jawab dengan hukum atau menyelesaikan urusannya dengan hukum, kamu tetap akan mendampingi ibu ya? Iya. Oke, good. Jangan nangis lagi, tapi kamu nangis aja. Saya percaya kok tangisan kamu adalah tangisan yang apa adanya, nggak dibuat-buat. Dan saya di sini fair. Ini asisten pribadinya Mbak M. Saya memberikan kesempatan dia untuk bercerita apapun, dan ini tidak ada yang saya cut-cut kok. Aman. Saya mau tanya nih. Ibu kan sering ngasih gambar apa ke Denis gitu kan, di silet-silet segala macam. Dia suka nyilet-nyilet tangannya nggak sih? Enggak. Enggak sama sekali. Jadi itu foto siapa yang dikasih ke orang-orang? Tangan aku. Tangan kamu. Coba lihat, boleh nggak tangan kamu? Oke, maaf. Kenapa tangan kamu ini? Nggak apa-apa. Aku kalau misalkan stres, emosi gitu yang udah lama dipendam suka tiba-tiba kesel gitu, aku nggak bisa kontrol. Aku pasti harus kayak gini biar aku tenang. Kamu melakukan ini sendiri? Ya sendiri. Inisiatif sendiri? Iya, tanpa disuruh, tanpa apapun. Ibu tahu? Tahu. Terus yang dilakukan apa? Iya, waktu itu kan sempat mau pergi tuh di mobil tuh, aku nggak sengaja ketahuan sama Kak Sarah gitu. Iya. Padahal aku udah umpet-umpetin. Terus Kak Sarah nanya, kenapa lo? Katanya tangannya. Enggak kok, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Terus ibu, hah kenapa? Katanya tangannya mana, lihat. Ya udah aku liatin gitu. Terus nggak Foto tahu. sama dia? Enggak. Waktu itu tuh selang berapa hari
Gak tahu tuh, dia tuh tiba-tiba minta foto, aku kira aku mau dikasih obat gitu kan. Oh, ibu yang minta foto tangan kamu waktu di iya. Katanya, "Mana tangan kamu yang disayat-sayat itu? Coba aku minta." Ya udah aku kirim. Aku nggak tahu itu untuk apa gitu Iya, loh. iya. Aku kira aku cuma mau dibeliin obat, ternyata disalahgunakan. Oke. Jadi foto yang beredar di Dennis dan beberapa korban lain ada foto nih tangan di saya itu bukan tangan dia. Tangan kamu. Iya. Soalnya orang-orang juga pada bilang, kenapa kok tangannya putih gitu. Beda gitu ya. Jadi Terus kapan Bu Medi katanya pakai daster, katanya perasaan nggak pernah pakai daster gitu. Beda. Jadi foto tangan saya yang dipakai untuk ibu, soalnya ibu untuk disalahgunakan untuk gitu. bohongin orang gitu ya. Bohongin orang. Oke, nggak apa-apa. Tapi setiap dia pasti ibu punya alasan untuk melakukan Iya. itu. Kita itu nggak tahu ya. Itu bukan urusan saya juga. Coba-coba pengen tahu aja. Karena kan saya kasihan juga kalau ternyata orang-orang tuh. Soalnya selama ini banyak kayak Dennis kan kasihan. Unsurnya kan Dennis tuh kasihan gara-gara dikasih foto itu kan. Oh. Gitu. Ya udahlah. Iya. Tapi nggak pernah lihat ibu menyakiti diri sendiri, nggak pernah kan? Enggak. Normal-normal aja kan. Kalau disiksa sih iya, Disiksa sama. suaminya. Oke. Ya, tapi dia tidak menyiksa diri sendiri. Enggak. Oke. Ya udah. Des, thank Ya. you banget udah Ya, mampir di sini. makasih Mas Uya. Makasih buat kejujurannya juga. Iya. Dan kamu juga, saya salutnya, kamu jujur. Jadi kamu menceritakan apapun tentang kebaikan ibu, tapi juga hal yang tentang kasus ini kamu sama sekali tidak menutup-nutupi. Iya. Artinya kamu apa adanya. Thank you Des, Iya, sehat-sehat. iya. Sorry juga kalau saya ada salah-salah selama ini. Iya, nggak apa-apa Mas Tim Uya, saya ada maaf salah-salah, juga. sorry juga ya. Iya. Dan terima kasih guys, silahkan komen ya di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.